Perkenalkan, nama saya Panodet Mas Surya dari kelas 8H, absen 15. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang tambang minyak di Bojonegoro yang bernama Texas Wonocolo. Tambang minyak yang disebut Texas Wonocolo ini berlokasi di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tambang ini sudah ada sejak zaman Belanda dan kini telah berumur lebih dari 1 abad. Pada proses pengoperasiannya, pertambangan minyak Wonocolo ini masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan pipa-pipa dan mesin seadanya. Dengan kedalaman kurang lebih 100 meter, masyarakat dapat mengeksplor minyak menggunakan alat sederhana untuk menyemburkan minyak mentah. Kawasan Wonocolo ini merupakan kawasan penghasil minyak dan migas pertama di Indonesia yang dijadikan sebagai wisata geopark. Terdapat beberapa wahana di dalamnya, antara trek sepeda dan mobil jeep, serta memiliki museum yang digunakan sebagai media untuk penyimpanan peninggalan bersejarah yang telah dilalui oleh Texas Wonocolo ini. Menurut Camat Kedewan, Bapak Edi Subroto, SH MSI, bahwasanya di Desa Wonocolo yang kini dikembangkan sebagai objek wisata lebih dikenal sebagai sumur minyak tua, menjadi pemandangan yang kontras antara aktivitas menambang minyak dengan aktivitas orang yang sedang berpariwisata. Sebagai objek wisata yang berpotensi, Geopark Texas Wonocolo ini membutuhkan strategi pengembangan untuk meningkatkan daya tarik wisata, yakni dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap kawasan Wonocolo yang hanya sebagai tambang minyak, kini juga dapat digunakan sebagai tempat berwisata yang menyimpan nilai edukasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Konita Indonesia dari absen 32. Bendungan Gerak Bojonegoro. Bendungan Gerak berada di Kecamatan Turucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bendungan Gerak Karangnongko memiliki luas genangan 1027 hektar. Bendungan yang menghabiskan dana pinjaman senilai 305 miliar dari Cica itu memiliki multifungsi, antara lain sebagai pengendali banjir, irigasi, penyedia air baku bagi industri rumah tangga, dan juga dirancang sebagai salah satu tempat wisata bagi Kabupaten Bojonegoro. Fungsi lain dari Bendungan Gerak sebagai penyedia air untuk rumah tangga, pertanian, juga sekaligus menjaga kerusakan ekosistem Sungai Bengawan Solo supaya tak meluas ketika banjir. Dengan pembangunan bendungan ini, petani yang berada di Sungai Bengawan Solo, khususnya di atas bagian hulu bendungan, mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuna Sutama Surya Zara, absen 25 dari kelas 8H. Jadi saya akan menjelaskan tentang kebun belimbing Beringin-Rejo, Bojonegoro. Nah, jadi kebun belimbing ini adalah tempat wisata yang berlokasi di Desa Beringin-Rejo, Bojonegoro, Kalipidu, Jawa Timur. Kebun belimbing ini memiliki luas 19,3 hektar, dikelola oleh 80 kebun. Di desa ini, hampir seluruh warganya berprofesi sebagai petani belimbing. Sebelum tahun 1984, daerah bantaran Bengawan Solo, para petani desa Beringin-Rejo secara total menanami lahannya dengan tanaman palawija, namun lahan mereka mengalami gagal panen di setiap tahunnya karena lahan tersebut hanya dapat ditanami pada musim penghujan saja. Kini, Desa Beringin-Rejo digunakan sebagai agrowisata kebun belimbing Bojonegoro. Di area kebun belimbing itu telah tertanam sebanyak 9.604 pohon. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang datang di agrowisata belimbing Desa Beringin-Rejo, beberapa pengurus agrowisata dan pemerintah Desa Beringin-Rejo melaksanakan kegiatan di bidang promosi. Salah satunya akan menggelar di lokasi agrowisata, yakni Festival Belimbing pada tahun 2014 dan tanggal 1 November. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Zaskia Pravitasari dari absen 3. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang salah satu keragaman yang ada di Bojonegoro, yaitu tari Tengul. Tari Tengul merupakan tari penyambutan atau tari selamat datang. Tarian tersebut telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi ikon Bojonegoro. Tari Tengul berasal dari wayang Tengul yang berbentuk 3 dimensi. Nah, wayang Tengul sendiri itu mengandung arti dari kata Tengul yang berasal dari kata metenteng dan metungul. Dalang yang memainkan wayang Tengul harus metenteng atau dengan menggunakan tenaga ekstra mengangkat dengan serius supaya wayang metungul atau muncul saat terlihat oleh penonton. Cerita wayang Tengul berupa kisah kerajaan Majapahit, wayang menak kerajaan Kediri, serta cerita wali pada masa kerajaan Demak. Tari Tengul awalnya diperkenalkan oleh publik di acara festival tari daerah dalam rangkaian Pekan Budaya dan Pariwisata di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1991. Bojonegoro yang sejak zaman dahulu dikenal wayang Tengul mencoba untuk mengkolaborasi wayang menjadi tarian. Para seniman Bojonegoro sepakat untuk membuat tari yang diambil dari wayang Tengul, di mana merupakan bagian dari wayang 3 dimensi di Pulau Jawa. Tari Tengul diartikan sebagai pergerakan tubuh manusia yang menyerupai wayang Tengul dengan perubahan koreografi dan inovasi untuk memberikan kesan yang berbeda. Tari Tengul juga telah mendapatkan hak dan warisan intelektual Bojonegoro pada tahun 2018. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Dwi Anggreni, absen 2 dari kelas 8H, akan menjelaskan tentang Waduk Pacak. Waduk Pacak adalah sebuah bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1993. Waduk Pacak berlokasi di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Waduk Pacak ini pertama dibangun pada masa saat pemerintahan penjajahan Belanda. Waduk Pacak ini dibangun untuk menampung air dari salah satu anak Bengawan Solo, yaitu Sungai Pacak. Waduk ini memiliki fungsi yaitu perikanan, pariwisata, dan untuk mengairi lahan pertanian hingga sumber air minum. Waduk ini mempunyai daya tarik. Daya tarik utama waduk ini adalah bendungan yang kokoh dan berfungsi dengan baik dengan arsitektur khas kolonial yang masih terdapat tulisan di menara Argam. Keindahan alam di sekitar waduk dan di sepanjang perjalanan akan diperlihatkan oleh rindangnya hutan jati, tebing-tebing jurang, dan jalan yang berkelok-kelok, serta perpohonan rindang yang menghiasi kawasan Waduk Pacak yang membuat sejuk dan nyaman ketika wisatawan datang. Terima kasih, sekian. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Adita Masaroni Putra, absen 26 dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan misteri jembatan Galengan. Jembatan peninggalan Belanda ini di tahun 1914 ini berada di atas Sungai Bengawan Solo, tepatnya Jalan Tentara Geni Pelajar Banjarjo Banjarsari Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Nama Kali Ketek berasal dari sebuah cerita yang mengatakan bahwa dahulu terdapat banyak ketek atau monyet di sana. Tahu nggak sih kalian, jembatan Kali Ketek sudah menyimpan cerita mistis sejak awal pembangunannya. Konon katanya Belanda harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia saat pembangunan ini berlangsung. Kali Ketek juga menjadi saksi pembantaian saat masyarakat Bojonegoro melawan Belanda saat pembantaian PKI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.